Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan progres proyek kami yang berjudul perancangan dan implementasi aplikasi to-do list dengan fitur deadline berbasis OOP. Perkenalkan, nama saya Misal Limbong dan teman saya Maudi Rohimah dan dosen pengampu serta saya ini Eskom MCS. Baik, kita langsung masuk. Latar belakang, aplikasi To-Do List merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengatur, dan memantau daftar tugas yang harus diselesaikan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan, mengedit, maupun menghapus daftar kegiatan sesuai kebutuhan sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan lebih terencana dan terarah. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi To-Do List diharapkan dapat membantu meningkatkan kedisiplinan serta mempermudah pengguna dalam mengelola aktivitas sehari-hari secara efektif dan efisien. Dan adapun dua tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, membuat aplikasi yang dapat membantu pengguna mencatat daftar kegiatan, mengembangkan fitur pengelolaan tugas seperti menambah, mengedit, dan menghapus kegiatan, meningkatkan pemahaman dalam pembuatan aplikasi sederhana berbasis sistem informasi. Dan adapun manfaatnya, yang pertama, membantu pengguna dalam mengatur kegiatan sehari-hari, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan waktu dan tugas, dan ketiga, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam merancang aplikasi sederhana. Baik, selanjutnya, apa itu aplikasi To-Do List? To-Do List adalah aplikasi daftar tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. To-do list digunakan sebagai alat bantu untuk mengatur jadwal kegiatan agar lebih terstruktur dan terorganisir. Dengan adanya to-do list, pengguna dapat mengetahui tugas apa saja yang harus dikerjakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Maudi. Oke, perkenalkan nama saya Maudi Rohimah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan aplikasi To-Do List ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, yaitu metode observasi. Untuk metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari yang masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Untuk nomor 2-nya yaitu metode pengembangan sistem. Untuk metode pengembangan sistem yang digunakan dalam membuat aplikasi To-Do List ini adalah metode waterfall. Untuk metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Adapun ada 3 tahap metode waterfall adalah yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga sistem. Selanjutnya yaitu use case diagram. Untuk use case diagram tersebut menggambarkan interaksi antara aktor pengguna dengan sistem aplikasi To-Do List. Dalam mengelola daftar tugas, pengguna memiliki beberapa aktivitas utama yang dapat dilakukan di dalam sistem, yaitu menambah tugas, melihat daftar tugas, menandai tugas selesai, dan melihat detail tugas. Selanjutnya, aktivitas diagram. Untuk aktivitas diagram menunjukkan alur kerja aplikasi dimulai dari pengguna membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan daftar tugas, pengguna dapat menambah tugas baru, menandai tugas selesai, atau menghapus tugas. Setelah proses dilakukan, sistem akan memperbarui dan menampilkan kembali daftar tugas tersebut. Untuk selanjutnya yaitu hasil program awal. Untuk hasil dari perancangan aplikasi To-Do List berbasis desktop ini adalah sebuah sistem yang dapat membantu pengguna dalam mengelola daftar tugas secara terstruktur dan terorganisir. Aplikasi yang dibuat memiliki fitur utama berupa penambahan tugas, penandaan tugas selesai, serta penghapusan tugas sesuai kebutuhan pengguna. Pada tampilan utama aplikasi tersebut terdapat kolom input nama tugas yang digunakan pengguna untuk memasukkan daftar tugas yang akan dikerjakan. Setelah itu, tersedia juga fitur pemilihan deadline yang berfungsi untuk menentukan batas waktu penyelesaian tugas.
Aplikasi menyediakan tombol tambah tugas yang digunakan untuk menyimpan tugas baru ke dalam daftar tugas. Setelah tugas ditambahkan, data tugas akan langsung ditampilkan pada daftar tugas di bagian bawah tampilan aplikasi. Selanjutnya terdapat tombol tanda selesai yang berfungsi untuk mengubah status tugas menjadi salah satu fitur membantu pengguna dalam memantau tugas yang telah dikerjakan. Setelah itu, tersedia juga tombol hapus tugas yang digunakan untuk menghapus tugas sudah tidak diperlukan dari daftar. Setelah tombol pilih, sistem akan menghapus data tugas dari daftar yang ditampilkan, seperti gambar yang di samping. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.